Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Bertemu dengan saya ya, Hans Supriyatna, Menteri Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Serana Cendekia STI Dr. KAEJ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan sore hari ini kita akan coba membahas sesuatu yang layak dan menarik untuk kita bahas dan menjadi polemik terutama bagi dunia pendidikan itu sendiri. Dan pada kesempatan sore hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh spesial tentunya Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Serana Cendekia STI Dr. KAEJ Mutakin Purwakarta. Spesial pakai kacang. Kang Ahmad Tilaya Asir, bukan Ahmad Tasir ya? Bukan. Soalnya itu di bajunya Ahmad Tasir itu. Diganti Tipo. Ya. Baik, Pres, ini menarik ya. Ya. Berbicara tentang pendidikan. Menurut saya pribadi nih selaku Menteri Pendidikan, tentunya ada sesuatu yang sedikit menggelitik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Betul sekali. Yang fenomenal itu. Nah, ya. Menurut Pres sendiri nih, menurut Pres Asir sendiri, secara umum, bagaimana menurut Pres terkait dengan pola dan juga sistem pendidikan di Indonesia ini? Oke. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bagaimana kita memahami teori pendidikan itu sendiri. Kan banyak tokoh-tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Dewantoro, terus kalau dari Barat atau bukan Barat tapi Brazil ya, Amerika Timur itu Paulo Freire. Nah itu sama-sama memberikan bahwa pendidikan itu untuk kemerdekaan, untuk kebebasan manusia. Yang pada dasarnya manusia harus terus belajar, bertahap, berproses untuk menemukan jati diri dia gitu. Nah berarti bahwa pola pendidikan di Indonesia itu harus mengedepankan integritas pendidik, integritas yang memberikan sistem pendidikan untuk memberikan kebebasan kepada si murid. Gitu. Supaya ada memberikan ruang untuk refleksi diri, bagaimana si murid itu untuk memahami realitas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lihat realitasnya lagi ya, Betul. dengan pola dan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini, mungkin secara kurikulum sudah bagus ya, kemarin kurikulum Merdeka Judulnya. Tapi dalam realitasnya justru bukan tidak menerapkan gitu konsep-konsep kemerdekaan tersebut. Terus kalau misalkan tadi kan Pres menyebutkan nama Paulo Freire ya. Betul. Itu kan salah satu bukunya ada yang berjudul Pendidikan yang Membebaskan. Jadi pada intinya ya pendidikan kaum tertindas. Ya itu salah satu buku yang lain. Ya pada intinya kan seharusnya gitu. Pendidikan itu memberikan kebebasan. Betul sekali. Tapi dalam realitasnya dengan pola dan sistem pendidikan yang diterapkan justru saya melihat adanya pengekangan gitu. Nah itu. Karena sistem ini kan pendidikan itu ada di dalam wahana sistem pemerintahan. Jadi bagaimana cara pemerintah untuk supaya si masyarakat ini patuh. Nah sehingga banyak sistem-sistem yang memang jalurnya itu untuk otoriterisme. Nah itu otoriteris kepada si si jalur pemberian pengetahuan atau si gurunya, sehingga nanti sampai kepada murid. Jadi antara guru dan murid itu si murid seolah-olah menjadi pasif, dianggap pasif gitu. Sehingga sumber pengetahuan itu ada di guru. Sebagai tempat si murid untuk mencari pengetahuan itu ada di guru. Seolah-olah seperti itu, dan padahal kan tidak seperti itu. Seharusnya terjadi dialog antara murid dan guru gitu. Ini sebelum lebih menjauh ya, ini saya coba mencari referensi juga. Sebagai rujukan, ini ada sebuah pola pendidikan yang sebenarnya bisa diterapkan atau bisa ditiru kalau misalkan diterapkan di Indonesia gitu. Apa itu? Jadi tujuan daripada pendidikan itu bisa terwujud. Ini ada mungkin prestasi juga pernah mendengar yang namanya Summer Hill Schools ya. Summer Hill School ya. Betul. Di sini ada beberapa pola yang diterapkan gitu di sana. Betul. Itu saya coba sebutkan ya. Nanti pasti boleh menanggapi. Kebebasan dalam belajar, pendidikan demokratis, pendekatan humanis, terus kebebasan berekspresi pula. Kan tujuan daripada pendidikan ya sebenarnya kan sana gitu harusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan pola atau konsep pendidikan Summer Hills itu diterapkan di Indonesia?
memungkinkan bisa terjadi, terutama itu kan Summerhill itu swasta ya. Yap. Jadi sekolah swasta di Inggris Hmm. yang memanajemen bagaimana cara pendidikan pelajar, dialog antara guru dan si murid gitu. Yang pertama itu memberikan kebebasan si murid, bagaimana cara dia mencari pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan sesuai dengan passionnya. Jadi di Summerhill itu ada sesuai dengan musik semua, terus seni semua, tidak seluruhnya dipelajari gitu, sehingga terjadi membentuk kristal jati diri. Nah kemudian untuk tujuan bahwa pendidikan itu sebagai wahana demokrasi, yaitu aturan yang digunakan di sana adalah kesepakatan antara murid dan guru. Nah itu menjadi hal yang harus tentu kita pelajari bersama dan kita terapkan di sini. Itu sangat memungkinkan, terutama kita negara demokrasi gitu kan Pak. Oke. Nah kemudian untuk apa tadi itu nomor 3? Nomor apa yang ini? Bentar, saya coba cari lagi. Ada yang namanya di sini pendekatan humanis. Nah itu jadi memberikan bagaimana humanora itu diterapkan secara kemanusiaan. Asasi manusia itu diterapkan, nilai-nilai tertanam dalam diri si murid, begitupun dengan si gurunya. Tidak ada kesenjangan, terutama kan sekarang sudah banyak kesenjangan sosial. Nah itu tidak, di sana mengedepankan bagaimana moralitas sosial, terus asasi nilai-nilai kemanusiaan terjaga begitu. Memang kalau berbicara tentang kesenjangan dengan pola dan sistem pendidikan di Indonesia ini terjadi sekali. Ini menjadi kritik juga ya. Di sini saya sebelum obrolan ini saya mencoba mencari apa sih kritikan yang membangun untuk perbaikan pola dan sistem pendidikan ke depannya, yaitu salah satunya akses dan juga kesenjangan sosial, baik siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Nah, bagaimana menurut Pres terkait dengan peran guru? Nah, peran guru itu seharusnya memberikan fasilitas untuk berdialog. Jadi sebagai moderator antara si murid dan objek belajarnya, apa yang dipelajarinya gitu. Bukan menjadi si guru itu sebagai sumber yang harus digugur dan ditiru. Tidak. Nah, jadi guru itu adalah tidak mutlak digugur dan tidak mutlak. Tidak mutlak. Kamu harus nurut guru ini. Guru ini punya karisma yang menakutkan gitu. Tidak. Tetapi harus melihat bagaimana cara dia menyampaikan, terus isi dari pelajaran itu seperti apa. Kemudian kita mencari kebenaran-kebenaran yang memang harus kita cari itu kan pelajaran. Berbicara tentang tadi ya peran guru, saya jadi teringat salah satu tokoh dari Amerika, seorang guru juga ya, John Taylor Gatto. Itu luar biasa sekali. Beliau itu kan guru ya. Betul. 30 tahun mengabdikan dirinya sebagai seorang guru. Betul. Tapi justru setelah 3 tahun sekian lama sadar. Justru kasarnya ya beliau itu tobat jadi guru. Jadi seolah-olah beliau itu merasa berdosa gitu ketika 30 tahun melakukan pengabdian gitu. Dan pada akhirnya di dalam buku Dumping Up Down. Jadi beliau itu mengkritik dengan sistem pendidikan yang beliau jalankan. Betul. Khususnya mengkritik sekolah. Bahwa sekolah itu bukannya mencerdaskan, justru malah menindas. Dan kasarnya ya, menindas. Dan mendungukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Persasar gimana? Ya, karena tadi dianggap si murid itu dianggap pasif, sehingga dianggap bukan subjek. Jadi si murid adalah objek. Nah, sehingga pola yang pendidikan itu gunakan adalah dari atas ke bawah. Bukan muaranya dari bawah ke atas. Bagaimana cara kita mencari passion si murid masing-masing begitu. Bukan semuanya harus rata, sehingga mengikuti alur si pendidikan itu sendiri gitu. Jadi terbebani atau mengikuti tuntutan daripada sistem itu sendiri. Mengikuti tuntutan. Kadang saya juga mikir gini ya. Saya paling gak suka yang namanya matematika. Saya paling gak suka yang namanya matematika, apalagi kalau bicara tentang sudut atau itu kan mungkin prestasi juga mengalami atau tahulah rumus sin cos tan kayak gitu. Ketika sekarang nih dalam kehidupan, buat apa sih
Tapi pada saat di sekolah saya dipaksakan untuk paham itu. Tapi Betul. dalam untuk Realitas. menjalani realitasnya dalam buat kehidupan. apa gitu. Ini menjadi kritik kita bersama. Jadi kita dipaksakan untuk memahami rumus Pitagoras dan lain sebagainya. Mungkin untuk tukang bangunan itu sangat bermanfaat. Betul, betul. Tapi buat saya pribadi, ya buat apa gitu rumus itu dipaksakan buat masuk dan dipahami oleh saya gitu. Betul. Jadi ada ya tadi kesenjangan diri terhadap realitas Ya. itu karena dari awal kita bukan mengkristal jati diri untuk menjadi lebih baik, tetapi malah kita meraup semua apa yang disampaikan pola pendidikan itu sehingga tidak tahu apa yang aku inginkan, apa yang harus aku perbuat. Dan pada akhirnya setelah lulus kita bingung. mau ngapain Bingung. kita. Nah ini juga ada di rangkuman dari buku tadi ya. Betul. Apa namanya? Dari John Tyler Gatto Betul, itu, gitu. dari Dumbing Us Down. Ini ada beberapa kritikan beliau ya. Jadi itu yang pertama tema sentral. Jadi Gatto mana? Oh kurikulum ini ada yang namanya kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum. Jadi sekolah itu yaitu ada kurikulum, tapi ada kurikulum yang disembunyikan, gitu. Tidak disampaikan, tidak secara tertransparansi tidak semuanya ada transparansi. Justru hasil daripada hidden kurikulum itu ya adanya kebingungan, Iya. terus adanya status sosial, terus ada ketergantungan pada otoritas tadi, terus adanya ketidakmandirian, ketidakpedulian, ketergantungan emosional dan juga pengawasan pemerintahnya. Pada akhirnya kita dididik selama wajib sekolah 9 tahun ya. 9 tahun. Wajib sekolah 9 tahun. 12 Plus 12 plus 3 Plus jadi 3. 12. Jadi hasil pendidikan 12 tahun itu kita itu dididik untuk menjadi robot. Dan mindsetnya setelah lulus sekolah bukan bagaimana caranya kita mengembangkan diri, tapi bagaimana caranya lulus sekolah saya kerja. Betul. Itu kan tidak bisa dipungkiri hasil dari para pola pendidikan. Pola pendidikan. Nah, menurut Mas Asir gimana tuh? Nah, karena ini pola pendidikan yang saya pahami itu sebagai pendidikan kapitalis ya, karena sistem apa yang bahwa pendidikan itu menjadi tempat pekerjaan terus mendapatkan uang, sehingga melupakan bagaimana makna cara mendidik dan cara apa mempelajari realitas di dunia itu gitu, sehingga melupakan itu. Nah, terjadi degradasi antara nilai-nilai kemanusiaan yang harus tertanam pada guru dan si murid menjadi bahasanya apa pragmatisme. Nah, itu pada akhirnya kapitalisasi dunia pendidikan. Itu ini agak mengerikan juga ya kalau misalkan pendidikan yang seharusnya memberikan wawasan, penyadaran, tapi ketika sudah dikapitalisasi, ya nilai idealisme itu ya sudah nggak ada. Ya pada akhirnya ya larinya kepada pragmatisme. Nah tadi kan saya sedikit menyinggung terkait dengan peran guru ya. Peran guru tadi sudah disampaikan. Bagaimana dengan guru yang diprofesikan, yang dijadikan profesi? Guru yang dijadikan profesi. Kan sekarang banyak tuh orang-orang lulus sekolah, oke dia nggak kerja, mindsetnya dirubah. Terus dia kuliah, pada akhirnya dia ingin menjadi guru sebagai profesi dia. Gitu. Untuk apa? Untuk mengejawantahkan apa yang dia pelajari. Supaya apa? Supaya anak menjadi guru lagi dan terus seperti itu. Dan yang paling mengerikan itu, kalau dulu kan guru itu terkenal dengan pahlawan tanpa jasa. Kalau sekarang ketika guru tidak dikasih jasa, masih nggak dia peduli dengan dunia pendidikan? Jadi ada ketika kita memahami obrolan ini sampai jauh, ya ternyata memang pendidikan itu memang apa sebagai wahana penindasan si murid, penindasan si guru juga gitu. Tertindas dengan kurikulum, tertindas dengan sistem. Sehingga kebutuhan si guru pun ya harus didapatkan di pendidikan itu gitu, secara tidak langsung. Mohon maaf ya ini para guru. Ini menjadi refleksi kita bersama gitu. Kalau diterima silakan, kalau enggak mari kita diskusi. Jadi datang ke STAI kita belajar bersama. Jadi kadang ya itulah karena emang dunia pendidikan itu sudah terstruktur, ya pada akhirnya kan menjadi sistem juga. Dan tidak bisa dipungkir yang namanya sistem itu ya mengekang. Pendidikan yang seharusnya menjadikan kita bebas berekspresi, ya ini menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, tapi justru menjadi sarang penindasan. Gurunya tertindas dengan kurikulum dan sistem, siswanya tertindas dengan aturan dari guru.
Dan pada akhirnya saling menindas. Jadi esensi daripada pendidikan itu sekarang nggak ada kalau misalkan polanya tidak ada perubahan. Makanya menarik sekali kalau misalkan kita membedah atau merujuk pada buku dari Paulo Freire tadi tentang pendidikan yang kaum tertindas, itu sangat menarik sekali ya. Ini rekomendasi para guru harus baca ya. Ya, terutama juga untuk para calon guru gitu. Calon harus guru baca juga. Karena kalau misalkan merujuk lagi kan tadi John Taylor Gatto juga 30 tahun beliau jadi guru bertobat gitu. Karena tersadarkan. Nah, di sini ini ada kritikan juga terhadap sistem sekolah ya. Jadi dari Gatto ini bahwa sekolah itu dirancang bukan untuk mendidik, tapi untuk menciptakan pekerja yang patuh. Karena tadi ada pengawasan yang konstan. Oke, secara membentuk kedisiplinan, tujuannya mungkin itu, tapi dalam prakteknya kan justru tidak. Terus ada lagi proses pendidikan yang bersifat satu arah dan mekanistik. Jadi satu arah. Jadi seolah-olah si siswa itu dipaksa untuk mengikuti apa yang disampaikan gurunya, sehingga pengetahuan yang seharusnya berkembang stuck gitu, karena dituntut untuk satu arah. Karena juga polanya mekanistik. Karena ada kurikulum tadi. Tidak secara dari entitas, terus secara epistemik, sehingga melupakan esensi yang akan didapatkan gitu. Terus ada satu lagi nih yang paling ini, sekolah mencegah anak-anak menemukan minat sejati mereka karena terlalu fokus pada ujian dan standar. Ujian, standar dan nilai gitu. Ya, jadi tadi seharusnya minat kita, bakat kita itu berkembang, tapi dibatasi oleh standar. Sehingga kita fokus pada bagaimana caranya kita memenuhi standar. Nah, itu kan penindasan. Betul. Penindasan secara tidak langsung gitu. Psikologis si murid akan memprioritaskan bagaimana cara kita mendapatkan standar yang baik, sehingga melupakan proses dia untuk belajar menjadi lebih baik gitu. Nah, sehingga nilai esensi pada akhirnya untuk pencapaian daripada standar itu adalah sebagai kesenangan dan kesuksesan dia. Dan padahal itu tidak. Sepakat. Tidak. Padahal itu tidak. Sebenarnya untuk mencapai kesuksesan dan kesenangan itu hanyalah sementara. Ilusi. Sementara. Karena ketika sudah mau diapakan lagi gitu. Ya, ini sangat menarik ya obrolan kita pada hari ini. Bukan berarti kita mau menyudutkan atau tapi ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Karena sebenarnya pendidikan itu bukan hanya menjadi tugas guru, tapi bagi tugas kita semua ya. Bagi kita semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau misalkan kita merujuk pada Undang-Undang Dasar, dan tugas kita semua. Karena guru menjadi tombak yang paling terdepan dalam pendidikan. Ya, mau tidak mau kita harus membahas terlebih dahulu untuk guru dan pendidikan. Nah, ini kan kita mulai juga menyinggung nih kepada kebijakan. Menyinggung, tapi sebelum ke sana, ini di dalam buku Damping Up Down juga seorang tadi John Taylor Gatto itu memberikan solusi, tawaran lah gitu. Jadi beliau itu memberikan tawaran. Gatto menyarankan pendekatan pendidikan yang lebih organik dan berbasis komunitas. Jadi tidak terlembagakan, tapi membangun sebuah komunitas. Karena kalau misalkan larinya lembaga, pasti kesananya kapitalisasi, pragmatis itu. Nah, ini ada beberapa dari solusi dari beliau. Itu pendidikan yang pertama, pendidikan berbasis homeschooling. Terus yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada minat dan bakat daripada siswa atau anak. Terus selanjutnya ada penguatan hubungan antar generasi dan masyarakat. Dan yang terakhir, ini mengizinkan anak-anak belajar melalui pengalaman langsung di dunia nyata. Itu yang harus sebenarnya kita perhatikan bersama gitu. Jadi bukan lingkungan wahana untuk menjadi lebih baik itu di sekolah atau dalam sistem pendidikan, tetapi bagaimana cara kita beraktivitas dalam masyarakat. Nah, itu. Jadi ada hubungan langsung. Memang tanpa disadari ya, ketika kita terus berfokus di sekolah, hubungan kita dengan masyarakat malah terjadi gap, ada jarak. Betul. Apalagi sekarang kan di beberapa sekolah itu diberlakukan full day. Jadi full day. Dari hubungan pagi dengan masyarakatnya ditinggalkan. Kan kacau gitu. Bahkan yang paling miris, peran orang tua nggak ada. Peran orang tua jadi nggak ada. Karena apa? Orang tua
pure menyerahkan pendidikannya kepada sekolah. Sementara tugas orang tua juga bukan hanya sebatas ngasih cari kerja, ngasih makan, tapi mendidik dan juga membina. Itu peran orang tua. Nah, itu kalau dalam teorinya Ki Hajar Dewantara itu yang pertama pendidikan itu keluarga. Jadi di sana awal bagaimana cara kita memberikan didikan kepada anak, jangan kebalik gitu. Nah, ya. Jadi seolah-olah sekolah adalah laboratorium dalam laboratorium untuk menjadikan si anak itu menemukan jati diri. Tetapi seharusnya itu di keluarga, dalam keluargaan itu sendiri. Dan ini sedikit sharing juga ya, pengalaman. Ini mulai ke menyinggung terhadap kebijakan. Sekarang kan ada kebijakan daripada mohon maaf nih, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Bapak Aing. Terkait dengan barakisasi. Benar. Yang ditujukan kepada katanya pelajar bangor, kenakalan remaja. Padahal kalau misalkan kita berbicara tentang kenakalan remaja, sebenarnya kita pernah mengalami fase itu dan semua orang pasti akan mengalami fase tersebut. Tinggal kan bagaimana peran daripada orang tua dan juga guru di sini. Kalau misalkan tadi pakai pola sistem pendidikan di Indonesia, berarti sekolah di situ kan. Tapi dalam realitasnya, walaupun disekolahkan, anak-anak itu masih ada kenakalan, kan wajar. Tinggal bagaimana, kalau ini sudut pandang saya, bagaimana orang tua dan juga guru mengarahkan, bukan malah menyerahkan. Itu. Kalau sekarang kan menyerahkan ini siapa? Ya itu. Ada. Diserahkan ke barak. Betul. Jadi kan ada gimana ya? Jadi seolah-olah guru dan orang tua itu lepas tanggung jawab. Gitu. Jadi hayang jongjon sorangan jadi kolot gitu. Nah itu gimana Pres? Mungkin karena orang tua sudah bingung, terus guru juga sudah bingung bagaimana cara mendidik si murid yang bangor tadi, bagaimana cara menghilangkan kenakalan remaja itu tidak akan menghilangkan dari akar. Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kolaborasi antara keluarga, antara orang tua dan pihak sekolah, memberikan fasilitas yang baik, memberikan inisiasi untuk si remaja itu kemana sih arah passionnya gitu. Harusnya memahami ke arah sana. Harusnya memahami. Nah makanya saya juga sebelum melakukan obrolan diskusi ini, coba cari-cari bahwa ada satu kelemahan yang saat ini tidak disadari oleh orang tua dan juga guru, yaitu komunikasi empatik. Nah, komunikasi empatik. Jadi orang tua itu tidak bisa memahami bagaimana perasaan anak. Guru juga tidak bisa memahami bagaimana perasaan. Oh jelas, karena siswa banyak. Itu emang menjadi itu ya. Jadi berarti solusi dari itu bisa di homeschooling. Homeschooling lebih efektif. Memang. Seharusnya. Iya. Sampai saat ini ya, untuk menemukan bagaimana memperbaiki pendidikan homeschooling. Saya sempat berpikiran karena saya melihat anak saya pribadi, anak saya sendiri seolah-olah menjadi korban sistem pendidikan. Berangkat sekolah ngeluh, pulang sekolah ngeluh gitu. Jadi seolah-olah ada tekanan gitu. Makanya saya sempat berpikiran tuh anak-anak saya nih, anak saya sampai mau diberhentiin dari sekolahnya. Bukan karena nggak sayang, justru karena kasihan dia dapat tekanan. Jadi lihat secara empirik sudah ada bukti ya. Makanya kita berbicara tentang pendidikan, walaupun basic saya bukan orang pendidikan, tapi saya merasakan dampaknya. Ya, tapi Menteri Pendidikan kan. Makanya saya sangat tertarik. Gitu. Makanya saya rekrut. Lanjut Pres nih ya. Terkait dengan barakisasi. Barakisasi tadi. Bagaimana Pak Pres? Oke, ini latar belakang ya daripada barakisasi itu adalah untuk mencegah karena maraknya tawuran, kenakalan remaja. Jadi pemerintah khususnya di Jawa Barat ini untuk menghilangkan atau mencegah tawuran, terus pelanggaran disiplin berat karena merokok, mabuk-mabukan, bullying, bolos dan sebagainya. Terus keterlibatan dalam geng motor, memang meresahkan. Terus apakah dengan mengirimkan si remaja yang bangor ini ke barak akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Betul. Karena bukan di situ muara persoalannya. Justru malah saya mempertanyakan peran orang tua kemana? Nah itu.
Ini ada beberapa ya saya yakin pemerintah itu punya tujuan positif. Betul, Yakin. jelas. Saya percaya dengan diadakannya program tersebut pasti tujuannya ingin memperbaiki sistem pendidikan. Tapi kita juga jangan mengesampingkan dampak negatifnya dan itu belum terjadi dan belum terlihat. Iya. Itu akan terjadi ketika kita menganalisa terlebih dahulu dan Iya. kita sesuaikan. Nanti realitasnya seperti apa setelah proses. Di sini ada beberapa kemungkinan dampak negatif daripada program daripada baraktisasi atau militerisasi. Mungkin yang akan terjadi nanti penghilangan ruang kritis dan juga demokratis. Karena kita tahu yang namanya militerisasi itu ya kita dibatasi untuk kritis. Dan ini menjadi kekhawatiran gitu nantinya ruang kritis kita sebagai siswa yang seharusnya berkembang malah dibatasi. Terus yang kedua, adanya trauma dan juga kekerasan. Kita tahu yang namanya militer pastilah keras lah. Betul. Walaupun ya kita nggak tahu proses di dalam seperti apa. Tapi ini kan kekhawatiran, kemungkinan dampak negatif. Terus selanjutnya ada menormalkan kekuasaan otoriter. Nah, selama ini kita selalu menentang yang namanya otoriterisme. Betul. Tapi sekarang siswa justru digiring ke pola tersebut gitu. Jadi seolah-olah bertentangan gitu dengan tujuan awal dan sesuatu yang kita tentangkan gitu. Terus selanjutnya ada juga minimnya ruang kreativitas. Jadi fokus pada ketaatan dan keseragaman itu bisa mematikan kreativitas dan juga kebebasan berekspresi daripada siswa. Karena terbentur dengan aturan nanti. Iya. Nah ini gimana nih Pres untuk menyikapi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi? Nah ini kan si remaja yang nakal ini di barak itu kan pada poinnya yang pertama itu untuk pembinaan disiplin fisik jelas karena di militer. Nah jadi bahasa kasarnya itu penjara militer karena seorang remaja yang nakal itu dihukum di militer sehingga harus mengikuti pola-pola militerisasi. Nah itu kemudian akan terjadi kurikulum sekolah formal yang hilang. Nah itu jadi menghilangkan bagaimana peran sekolah. Jadi mengesampingkan tadi komunikasi antara siswa dan guru itu. Walaupun sekolah sekarang belum ideal ya. Ya betul. Nah kemudian seolah-olah mendapatkan pelajaran kebangsaan, terus etika, anti narkoba. Oke lah, tetapi bagaimana cara memahami aspek dari pola pikir remaja itu sendiri gitu. Karena remaja pada dasarnya itu akan memberikan secara psikologi itu kebebasan diri dia itu menentukan bagaimana cara dia di depan. Cara dia ke depan menjadi mau seperti apa, jadi apa. Itu hilang. Karena direnggut tadi gitu. Hak. Emang sih saya merasa itu dengan aturan sekolah saja kadang kita merasa dibatasi, apalagi dengan aturan militer yang makin dibatasi. Justru malah saya khawatir gini, tadinya nakal nih dapat pendidikan militer, fisiknya bagus, makin nakal. Nah, itu saya khawatirnya seperti itu malah. Jadi gitu ya teman-teman, ini sedikit menyenggol lah dengan kebijakan itu. Mahasiswa baru harus berani bersuara, harus kritis seperti itu ya. Dan yang paling berbahaya itu adalah psikologi si anak itu. Tekanan. Jadi psikologi si anak akan merasa trauma, ketakutan gitu. Sehingga terbatasi bagaimana berpikir secara universal untuk kreativitas diri dia sendiri gitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk didiskusikan. Ini kan kita kritik ya dari tadi ya. Kadang orang-orang ngomong ente bisa ngeritik kumpul solusinya tuh. Nah di sini saya ingin menanyakan, kira-kira Pres sendiri punya nggak solusi yang bisa ditawarkan? Mungkin kedepannya kita gagasan-gagasan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang memiliki wewenang tersebut. Nah kira-kira apa Pres untuk solusi ini? Gini ya, itu kenakalan remaja itu adalah persoalan psikologis. Kenapa kita tidak datang kepada psikiater, psikolog? Nah, itu kan lebih efektif. Bukan langsung dihukum di penjara di barak mengikuti kegiatan kedisiplinan si tentara. Tapi bagaimana cara memahami pola pikir remaja itu sendiri? Itu ya psikolog. Kita harus memahami
karakter tuh. Kenapa dia bisa nakal? Barangkali pola pendidikan dari orang tuanya yang salah. Iya. Bisa jadi karena sering orang tuanya melihat berantem. Iya. Jadi apa ya namanya, broken home atau Broken seperti home. apa, itu kan ada faktor-faktor gitu yang Betul. menjadikan seseorang itu kehilangan jati diri gitu. Iya. Itu kan tidak bisa dipungkiri ya, kita itu memiliki jiwa berontak gitu Betul. ketika bertentangan dengan hati nurani. Betul. Bisa jadi kenakalan itu muncul karena ada sesuatu yang bertentangan dengan hati. hati nurani itu sendiri. Itu Nah. itu yang harus jadi catatan juga ini untuk para guru. Makanya kebetulan saya jurusan komunikasi ya. Iya. Komunikasi empatik mungkin itu Komunikasi salah satu empatik. yang harus dikuasai juga. Terus ini saya sempat berdiskusi dengan salah seorang tokoh. Sebenarnya ada atau sempat diterapkan pola pendidikan yang sesuai dalam artian sesuai dengan tujuan daripada pendidikan, yaitu pondok pesantren. Dulu, bukan sekarang. Pondok pesantren dulu. Ya. Betul. Kandelan dulu, pondok pesantren dulu. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Karena dulu itu ini dengar cerita dari guru juga, berangkat ke pesantren itu berdasarkan atas keinginan, bukan daripada paksaan. Nah, Terus sistem dan pola pendidikannya juga, kedisiplinannya dibangun, betul. moralitasnya dibangun. Betul. Terus apa lagi yang menjadi? Ya intinya dengan sistem atau pola pendidikan pondok yang diterapkan pondok pesantren pada saat itu dulu ampuh gitu untuk membentuk karakter daripada siswa atau santri. Karena tadi pola pesantren dulu itu terjadi komunikasi empatik tadi itu. Iya. Antara si orang tua dan Ya. Nah, si yang menyerahkan itu kan secara sukarela Iya. gitu. Anak mau sekolah secara sukarela, mencari ilmu, mencari pelajaran. Yes. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik gitu. Yes. Dengan mempelajari agama. Nah, Membentuk moralitas. Jadi mungkin seharusnya pola pendidikan itu yang pertama adalah penyadaran bahwa kalau misalkan kita merujuk pada statement dari Francis Bacon, knowledge is power. Ya. Bahwa pengetahuan atau pendidikan itu adalah kekuatan. Nah, sekarang kalau misalkan pola dan sistem pendidikan tidak membentuk kekuatan, menjadi apa nanti? Itu menjadi kekhawatiran. Padahal pemerintah sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kalau misalkan pola pendidikannya seperti ini, Cemas. saya merasakan kecemasan dari sekarang gitu. Ada statement closing statement? Oke, ini bagian daripada reflektif untuk kita bersama gitu. Bagaimana cara kita memahami realitas sosial dan menjaga moralitas antara nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Nah, ini yang harus kita kedepankan terlebih dahulu. Bukan antara kepentingan ego, bagaimana cara mendapatkan kesenangan sosial bahkan. Itu kan yang menjadi problematik pada saat ini. Jadi kita ikuti saja apa yang sesuai dengan hati nurani kita. Betul. Bagaimana cara kita berjalan hidup dengan bahagia itu. Ingat bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang merdeka, maka pertahankan kemerdekaan. Betul. Oke, mungkin cukup ya, Ya, untuk diskusi kita pada sore hari luar ini. biasa sekali. Lumayan ini 40 menit. Oh iya. Agak kerasa ya. Ini sekali lagi ini bukan untuk menyindir siapapun, tapi ini menjadi bagian refleksi bagi kita. Betul. Supaya kita peduli terhadap isu-isu apapun. Gitu. Betul. Nah, kebetulan untuk isu yang diangkat pada sore hari ini adalah isu daripada pendidikan yang membuat saya resah sebenarnya. Jadi untuk para guru mohon maaf, bukan menyinggung mau apa, tapi ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Betul. Oke, kita akhiri saja. Ya. Terima kasih, Pres. Ya. Oke, kita tutup saja obrolan kita pada sore ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Salam akal sehat.